tentunya berkat dan rahmat Allah Subhanahu wa taala kita bisa hadir di sini kumpul untuk sosialisasi mengenai kartu, bayar sekolah ya, Bapak Ibu. Eee, Insya Allah dan mudah-mudahan insya Allah atas apa yang dikhawatirkan oleh Bapak Wira Cahyadi Mulya itu terakomodir dengan kartu PSP ini. Mudah-mudahan kita yang hadir semua di sini bisa dapat lebih memahami dan dalam penggunaannya nanti tidak ada kendala. Di sini kita bisa lebih leluasa nanti Bapak Ibu untuk bisa bertanya karena kebetulan ada Pak Dede Himawan dari PT TKI-nya langsung untuk cara transaksi dan cara teknis termasuk juga untuk bagian bendahara dan keuangannya seperti apa sehingga bisa ke depannya lancar. Insya Allah. Serta nanti mungkin di akhir ada sosialisasi dari BSI mengenai produk BSI. Semoga berkenan bagi Ibu Bapak semuanya. Akhir kata semoga hari ini membawa keberkahan dan keberkahan buat kita semuanya. Itu aja sambutan dari saya. Terima kasih. Saya kembalikan waktunya kepada MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Ibu Dini atas sambutannya. Baik Bapak Ibu, untuk selanjutnya yaitu paparan program BSI dari Bapak Deden selaku Funding Transaction Manager. Kepada Bapak Deden untuk waktunya dipersilakan. baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin terdengar suara saya, Bapak Ibu semuanya? Ya Pak, terdengar Pak. Terdengar, baik, baik. Terdengar, Mohon, Pak. mohon izin share screen ya, Ibu dan Bapak semuanya. Baik, terlihat Bu, share screen saya? Terlihat Pak. Terlihat ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Yang sama-sama kita hormati Bapak Wira Cahyadi Mulya selaku Kepala Sekolah SMP Global Insani, yang sama-sama kita hormati Ibu Dini selaku Branch Manager atau Kepala Cabang BSI Cibinong Pratama, yang sama-sama kita hormati Bapak Dedi Himawan dari TKI, Bapak Ibu guru staf atau yayasan dari SMP Global Insani, juga tak terlewatkan yang sama-sama saya hormati Bapak Ibu orang tua dari SMP Global Insani. Baik, perkenalkan Ibu dan Bapak semuanya, saya dengan Deden Alawi Suhendar. Saat ini saya bertugas di Bank Syariah Indonesia area Bogor. Alhamdulillahirrahmanirrahim wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya wa din wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada pagi menjelang siang ini senang sekali saya bisa silaturahim, bisa sharing terkait dengan cara berkah kelola finansial bersama Bank Syariah Indonesia. Salawat dan salam marilah kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Baik Ibu dan Bapak semuanya, mohon izin kami perkenalkan. Ya. Ya. Ibu dan Bapak semuanya, BSI ini merupakan gabungan dari 3 bank milik Himbara, yaitu dari Bank BNI Syariah, Mandiri Syariah, dan BRI Syariah. Kami berdiri pada bulan Februari kemarin tahun 2021, alhamdulillah baru genap 2 tahun. Namun demikian, walaupun baru 2 tahun, aset kami sudah mencapai hampir 300 triliun atau 270 triliun. Mohon maaf, mohon izin belum diupdate. Kemudian kantor cabang pun menjadi banyak, yaitu kurang lebih dari 1.200 seluruh Indonesia gitu ya Ibu dan Bapak semuanya, menjadi lebih banyak. Jadi Ibu dan Bapak semuanya nggak usah khawatir kalau misalkan mau ke bank, jadi ada beberapa kantor cabang sekarang.
Kemudian kami berpusat di Jalan Abdul Muiz nomor 24 Jakarta Pusat. Nah, baik Ibu dan Bapak semuanya, sedikit kami sampaikan bisnis proses dari bank syariah. Perbedaan antara bank syariah dengan bank konvensional. Ibu dan Bapak semuanya, ketika Ibu dan Bapak semua menabung di bank syariah, baik perorangan ataupun institusi sebagai baik dalam bentuk tabungan, deposito ataupun giro, itu ada akadnya, ada akad murabahah atau akad wadiyah, namanya titipan. Ketika Ibu dan Bapak semuanya menyimpan dana di BSI, kemudian kami dari Bank BSI menyalurkan dananya kepada individu ataupun kepada institusi ataupun kepada komersial. Nah, itu kami ada beberapa akadnya. Yang pertama akadnya murabahah atau jual beli, kemudian ada akad bagi hasil atau musyarakah, kemudian ada akad sewa atau akad ijaroh, gitu ya. Yang perlu kami garis bawahi, semua penyaluran pembiayaan itu ke industri non halal, tidak boleh ada penyaluran industri non halal seperti mohon maaf pabrik rokok, hotel non syariah ataupun pabrik minuman keras, ya gitu ya. Kemudian dari keuntungan itu yang membedakan antara kami dengan bank yang lain, yaitu ada namanya zakat atau atas laba perusahaan. Alhamdulillah pada tahun ini Ibu dan Bapak semuanya, Bank BSI zakatnya kurang lebih 173 miliar. Alhamdulillah zakat ini merupakan zakat terbesar, zakat perusahaan terbesar di Indonesia. Nah, ini merupakan bentuk dukungan dari Bapak dan Ibu semuanya. Insya Allah semakin Ibu dan Bapak semuanya menjadi nasabah kami, insya Allah zakat pun semakin besar dan menambah keberkahan. Kemudian, yang perlu digarisbawahi dalam BSI yaitu seluruh produk dan layanan Bank Syariah Indonesia itu sesuai dengan Dewan Pengawas Syariah. Jadi sudah dipastikan semua produk yang ada di BSI dipastikan kehalalannya. Ibu dan Bapak semuanya. Baik, ini sedikit kami sharing. Pentingnya perencanaan keuangan. Ibu dan Bapak semuanya, kurang lebih ini siklus kehidupan kita ya Ibu dan Bapak semuanya, mulai dari pertama ada dalam 3 siklus. Pertama 0 sampai 21 tahun. Nah, ini dimasukkan ke dalam usia tidak produktif atau kita hanya mengkonsumsi uang. Waktu bayi kan kita tidak menghasilkan uang ya Ibu dan Bapak semuanya, sampai 21 tahun itu kurang lebih lulus kuliah. Nah, usia produktif ini yaitu dari 22 sampai 55 tahun karena di atas 56 tahun sudah masuk usia pensiun. Nah, usia produktif ini usia yang menghasilkan uang, gitu ya. Kemudian dari 55 tahun sampai 75 tahun kurang lebih itu 20 tahun itu usia tidak produktif lagi karena sudah pensiun gitu ya Ibu dan Bapak semuanya. Nah, kita ingin pensiun ini ketika kita masuk pensiun itu ada dua, ada masa depan cerah atau madca atau masa depan suram gitu ya. Nah, ini ditentukan dari usia kita saat 22 sampai 55 tahun tersebut. Gitu ya Ibu dan Bapak semuanya. Bagaimana cara merencanakan keuangannya? Baik, kita coba. Nah, ini tips perencanaan keuangan berdasarkan surat Yusuf gitu ya. Ibu dan Bapak semuanya, ternyata investasi atau perencanaan keuangan itu dalam Al-Qur'an sudah disampaikan. Dalam surat Yusuf kami bacakan artinya ayat 47-48. Supaya kamu bertanam 7 tahun lamanya sebagai biana biasa, maka apa yang kamu tuai hendaklah kamu biarkan diburirnya kecuali sedikit untuk kamu makan. Nah, jadi berdasarkan ayat ini, ketika kita di usia produktif, hendaklah kita menyisihkan atau investasi untuk nanti kemudian sesudah itu akan datang 7 tahun yang amat sulit. Nah, itu merupakan kalau diartikan di sini sebagai masa-masa pensiun gitu ya, yang menghabiskan apa yang kamu simpan untuk menghadapinya. Nah, kecuali sedikit dari yang kamu simpan, berarti dari yang tadi kita investasikan gitu ya. Baik, dari 3 tip perencanaan keuangan. Yang pertama kita tentukan tujuan
keuangan. Kemudian yang kedua, mengatur alokasi pengeluaran dengan tepat. Kemudian yang ketiga, alokasi dana darurat, gitu ya. Ini tiga tips terkait dengan perencanaan keuangan. Yang pertama, kita harus tentukan tujuan keuangan. Nah, tujuan keuangan itu yang pertama, ini yang secara umum ya Ibu dan Bapak semuanya, nanti tidak selalu berurutan. Biasanya yang pertama kita ingin menikah. Katanya menikah itu awal dari kehidupan ya Ibu dan Bapak semuanya. Setelah menikah kita punya anak, kemudian punya rumah, punya mobil, kemudian ingin rekreasi, kemudian ingin sekolah lagi, ingin naik haji, kemudian perencanaan hari tua. Ini merupakan goals atau tujuan dari keuangan yang kita simpan, yang kita investasikan. Nah, kriteria keuangan kurang lebih spesifik, measurable, achievable, dan realistis. Baik. Nah, kurang lebih Ibu dan Bapak semuanya, ketika kita mengatur alokasi keuangan, yang pertama yang harus kita sampaikan adalah zakat, infak, sodako, kemudian bayar cicilan, investasi, pengeluaran rutin, dan baru gaya hidup. Nah, kemudian ini Ibu dan Bapak semuanya ada BSI Mobile Banking sebagai solusi untuk segala kehidupan. Jadi Ibu dan Bapak semuanya, dengan BSI Mobile ini Ibu dan Bapak semuanya bisa melakukan transfer, kemudian bisa G-Swap, kemudian ada top up e-wallet, gitu ya Ibu dan Bapak semuanya, kemudian ada transaksi terjadwal, kemudian Ibu dan Bapak semuanya bisa melakukan pembayaran sekolah, e-commerce gitu ya, pembayaran sekolah yang tadi disampaikan itu lebih enak Ibu dan Bapak semuanya menggunakan BSI Mobile. Karena kami ketika Ibu dan Bapak semuanya menggunakan BSI Mobile, kami lebih mudah untuk menelusuri jika ada terkendala atau ada apapun. Namun demikian, dari bank lain pun tetap kami bisa melayaninya. Kemudian ada memiliki fitur e-commerce. Pembayaran itu ya seperti Shopee, Tokopedia, dan lain sebagainya. Baik, kemudian di sini Ibu dan Bapak semuanya ada tabungan perencanaan nasional atau TAPENAS. Ibu dan Bapak semuanya bisa merencanakan tabungan untuk anak Ibu dan Bapak semuanya sampai dengan jangka waktu 10 tahun. Ya, minimal setoran per bulannya kurang lebih Rp100.000. Baik. Kemudian kalau misalkan Ibu dan Bapak semuanya ada yang mau nabung emas, itu bisa menggunakan dengan BSI Mobile. Ini bedanya BSI dengan bank lain gitu ya. Ibu dan Bapak semuanya bisa nabung emas. Itu emasnya emas virtual. Kemudian di sini ada namanya tabungan haji. Tabungan haji muda ini diuntukkan untuk karena antrian kita, Ibu dan Bapak semuanya, jamaah kita di Kabupaten Bogor ini antrian sudah 24 tahun. Makanya Ibu dan Bapak semuanya kita buka tabungan untuk anak kita. Nah, di kami ada namanya Abatana, program Abatana, Ayo Berhaji Aman dan Terencana, yaitu bisa installment, jadi setiap bulan bisa nabung, itu minimalnya Rp100.000 secara otomatis diambil dari tabungan induk, gitu ya Ibu dan Bapak semuanya. Gratis biaya administrasi bulanan tabungan ini, kemudian bebas biaya standing interaction kalau misalkan yang tadi Abatana, kemudian mendapatkan kartu ATM haji dan umroh apabila nasabah telah melakukan pendaftaran haji, gitu ya. Nah, ini yang terakhir yaitu alokasi dana darurat. Untuk dana darurat ini bisa dalam bentuk tabungan, deposito, logam mulia ataupun reksadana, gitu ya. Nah, ini salah satunya terkait dengan inflasi Ibu dan Bapak semua. Kita bekerja tiap hari gitu ya, berangkat pagi pulang sore. Ini ada namanya perampok yang tidak kelihatan walaupun kita pakai security semuanya, namanya inflasi Ibu dan Bapak semuanya. Ini contoh kecil, tahun 90 itu 4 juta. Uang 4 juta itu sangat besar sekali ya Ibu dan Bapak semuanya, bisa kebeli sepeda motor Grand Astrea di sini. Atau setara dengan 200 gram. Pada saat tahun 90 itu harga emas kurang lebih 20.000 per gram. Jadi dengan 4 juta bisa kebeli emas kurang lebih 200 gram. Nah, tahun 2023 uang 4 juta ini hanya bisa untuk membeli sepeda saja. Tidak ada motornya gitu ya Ibu dan Bapak semuanya, padahal nominalnya sama-sama 4 juta tetapi daya belinya berkurang. Nah, uang 4 juta pun
Kalau misalkan kita belikan ke emas itu hanya bisa kurang lebih 4 gram. Karena harga emas sudah 1 juta per gram. Nah, kalau misalkan tahun 90 kita punya emas 200 gram, nah dijual saat ini kurang lebih kita punya bisa 200 jutaan gitu ya Ibu dan Bapak semuanya. Begitu juga dengan emas bisa digunakan untuk naik haji. Naik haji dengan nabung emas Ibu dan Bapak semuanya bisa turun. Nah, ini yang panah merah itu terkait dengan rupiahnya. Jadi pada tahun 1997 naik haji ini ongkosnya 7.500.000 atau setara dengan 310 gram. Nah, tahun 2019 kemarin hanya 53 gram Ibu dan Bapak semuanya. Makanya Ibu dan Bapak semuanya dalam jangka waktu panjang disarankan untuk menabung emas. Nah, di kami di BSI ada namanya nabung emas dengan cara mengangsur, dengan cara cicilan. Nah, gitu ya. Sebulan bisa 200-300 ribu Ibu bisa memiliki emas logam mulia. Selain itu, emas juga bisa digunakan untuk biaya pendidikan. Baik, kemudian ini terkait dengan fasilitas-fasilitas, ada bisa tarik tunai, kemudian BSI Mobile, edisi, dan Hasanakad. Nah, terakhir, Ibu dan Bapak semuanya yang ingin saya sampaikan, seperti yang tadi di awal disampaikan, ada sebuah hadis yang mengatakan, "Idza mata ibnu Adam inqata amalhu illa min salasin shadaqatin zariyatin." Jika seseorang meninggal dunia, maka terputuslah amalnya kecuali 3 perkara, yaitu sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan doa anak yang soleh. Ibu dan Bapak semuanya, dari keuntungan-keuntungan BSI ini, sebagian besarnya digunakan untuk yang kebajikan sosial. Itu ada kalau misalkan Ibu dan semuanya di arah Cipali itu kilometer 166 ada namanya Masjid BSI, atau yang ke arah Bandung ada namanya Masjid BSI di kilometer 88 Cipularang. Kemudian ada juga di Gunung Bromo, ada juga mobil musola, ada ambulan dan lain sebagainya. Itu merupakan sama-sama kita bersinergi. Alhamdulillah berkat dukungan dari Bapak Ibu semuanya dari Global Insani juga. Kami bisa tetap zakatnya lebih besar dari tahun ke tahun. Baik, mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Deden untuk paparan program BSI-nya. Baik, Bapak Ibu, untuk selanjutnya yaitu sosialisasi kartu pintar dari Pak Dedi, Teknologi Kartu Indonesia. Kepada Bapak Dedi, dipersilahkan. Baik, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya tes suara, terdengar jelas Bapak Ibu? Terdengar. Pak. Baik, Baik. baik Bapak Ibu, terima kasih kepada Pak Wira dan pengurus dari SMP Global Insani School. Terima kasih kepada Bapak Ibu wali murid yang berkenan hadir pada Zoom pagi ini. Terima kasih Bu Dini, Pak Deden, dan tim dari Bank Syariah Indonesia. Sebelumnya, mohon izin saya share screen terlebih dahulu pemaparan saya juga. Apakah slide saya sudah bisa terlihat? Sudah, Pak. Sudah. Baik, baik. Kami mulai bahwa mengenai ini Bapak Ibu hadir membantu Bapak Ibu orang tua murid dalam membantu sistem digitalisasi pendidikan. Permasalahan dari orang tua murid dengan tim SMP Global Insani tadi sempat diinformasikan dengan Pak Wira tadi di awal. Baik, baik Pak. Suaranya bocor nggak Pak Dedi ya? Kok suara saya bocor ya? Oh bukan, mungkin di saya doang ya. Oke nggak apa-apa, lanjut Mas Dedi. Ya, baik. Saya lanjutkan. Tadi Bapak Ibu orang tua murid, insya Allah sudah mendengar ya apa yang disampaikan Pak Wira di awal. Beberapa kendala-kendala
sehingga memilih kami untuk hadir membantu mendigitalisasikan sistem pembayaran yang ada di lingkungan SMP Global Insani School, ya, yang mana kami adalah mitra bisnis dari Bank Syariah Indonesia yang bernama PT Teknologi Kartu Indonesia. Nah, kami mempunyai brand dengan nama PSP Mobile. Nah, PSP Mobile ini sebetulnya adalah sama aplikasinya dengan yang namanya aplikasi Iya. SMP Global Insani School. Perbedaannya hanya di logonya saja. Nah, di sini pemaparan saya di slide saya ini memang baku ya, jadi pemaparannya dengan menggunakan aplikasi PSP Mobile. Kemudian saya lanjutkan. Ini kali Pak nih suaranya. Bapak Ibu, di slide yang saya Oh share iya, ini, berarti nah yang dipotong Bapak aja. Ibu baca sebagai pengantar ini, pada intinya adalah tidak perlu panjang lebar ya. Dari pengantar ini Tadi adalah bekas share screen menginformasikan. video anak-anak. Masih Baik, ada. saya lanjutkan. Sebagai pengantar ini, pada intinya dia menjelaskan bahwa kita sebagai pelaku dari orang tua murid, siswa, dan guru adalah segitiga emas yang kena dampak perubahan teknologi. Nah, jadi kita tanpa kita sadari ya memang kita mau nggak mau harus mengetahui atau di perkembangan teknologi ini memang harus menggunakan pada akhirnya. Nah, kemudian saya lanjutkan. Nah, di sini kami PT Teknologi Kartu Indonesia sebagai mitra bisnis dari Bank Syariah Indonesia mempunyai produk ya, hadir membantu mendigitalisasikan permasalahan-permasalahan atau perubahan-perubahan digital tadi dari sekolah menggunakan platform sekolah pintar, yaitu kita punya produk yang namanya PSP Mobile gitu, yang membantu pembayaran tagihan sekolah, transaksi hingga rekap kehadiran atau absensi. Kemudian, nah, Go Digital dengan PSP ini maksudnya apa? Kami mempunyai dua produk, yaitu yang pertama tagihan digital, yang mana kita ada tagihan digital ini ada berdasarkan permasalahan yang sebelumnya memang tagihan manual. Seperti apa yang disampaikan Pak Wira sebelumnya, bahwa ketika akan ada pembayaran ujian dan lain sebagainya tadi, orang tua murid memang harus datang offline, orang tua murid harus berbondong-bondong memberikan uang cash dan sedikit merepotkan dari tim keuangan. Nah, ini nanti kita digitalkan bahwa orang tua murid bisa membayar dengan menggunakan aplikasi SMP Global Insani School, yang mana bisa dibayarkan dari rumah ataupun di mana saja Bapak Ibu berada, karena bisa dibayarkan dari ATM ataupun m-banking Bapak Ibu masing-masing. Nah, seperti yang disampaikan Pak Wira tadi, katanya dengan menggoreng tempe pun bisa sambil membayar tagihan. Nah, kemudian Bapak Ibu, yang kedua, kita punya produk yang namanya kartu digital. Kartu digital ini tercipta atas dasar permasalahan uang saku siswa, yang mana uang saku ini memang awalnya adalah uang cash, sering hilang, nggak ada pencatatan, terjadi kesenjangan. Nah, yang mana nanti orang tua murid akan memberikan uang saku kepada putra-putrinya itu dalam bentuk saldo yang ada di aplikasi. Saldo yang ada di aplikasi sama dengan terintegrasi dengan kartu digital, Bapak Ibu. Jadi si siswa bisa melakukan jajan di kantin dengan menggunakan kartu. Gitu. Nah, ini dua produk yang kami paparkan berdasarkan permasalahan-permasalahan berkenaan dengan tagihan ataupun uang saku yang tunai atau cash. Saya lanjutkan, Bapak Ibu. Nah, di sini ada gambar WhatsApp ya. Maksudnya apa? Nah, di sini adalah sistem manual yang tadi disampaikan oleh Pak Wira, bahwa orang tua melakukan WhatsApp-an ya, chat-chatan dengan tim keuangan yang mana dia bingung, nggak tahu apa saja yang mau dibayarkan, kekurangannya apa saja. Nah, setelah bayar transfer, dia juga mungkin nggak melaporkan, apalah repot-repot melaporkan. Ada yang tidak melaporkan, ada yang tetap harus repot melaporkan bukti keuangannya kepada tim keuangan. Katanya Pak Wira tadi, kok ada rekening yang tidak saldo ya, ada saldo di rekening yang tidak bertuan. Nah, ini sistem manual yang mana mengganggu, sedikit merepotkan dari tim keuangan. Nah, dari case manual ini tadi kita digitalkan ya, dan dengan menggunakan aplikasi. Nah, aplikasi kami memang secara bawaan default namanya PSP Mobile. Nah, namun
dari pihak sekolah itu bisa mengcustom logonya dengan nama SMP Global Insani School, yang mana PSP Mobile dan SMP Global Insani School ini hanya berbeda di logonya saja, namun secara penggunaan itu sama, menu-menunya sama. Nah, apa saja sih, kenapa sih kita digitalkan yang dari manual tadi? Ya karena sistem pembayaran orang tua menggunakan aplikasi ini nanti, orang tua memang tidak perlu repot-repot tadi mengirimkan bukti transfer ataupun bertanya kepada admin keuangan, karena di sini bisa ditampilkan di slide saya ini ya, dia menampilkan tagihan kewajiban apa saja dimiliki oleh orang tua murid gitu. Nah, setelah orang tua murid mengetahui tagihannya apa saja, otomatis dia harus melakukan apa? Top up atau isi ulang saja. Hanya itu saja. Dari mana? Dari M-Banking ataupun dari ATM. Nah, ketika saldo top up-nya itu masih ada sisa. Nah, sisa saldo itu nanti bisa digunakan anaknya jajan di kantin, yang mana dengan menggunakan kartu digital gitu. Kemudian saya lanjutkan Bapak Ibu. Nah, layanan kami tadi kan saya spill di awal ya, berkenaan dengan kartu digital, uang saku ataupun tagihan digital. Yang kita bicara kartu digital dulu. Nah, kartu digital ini memang ada 3 fungsi, yaitu yang pasti yang pertama adalah tanda pengenal kartu identitas siswa, kemudian yang kedua sebagai kartu jajan tadi. Nah, orang tuanya kan sudah top up kan, sudah bayar tagihan, tapi masih ada sisa saldo di aplikasi SMP Global Insani. Nah, sisa saldo bisa digunakan untuk jajan di kantin dengan disertai limit. Nah, contohnya adalah Bapak Ibu masih meninggalkan saldo di aplikasinya misalkan Rp200.000. Nah, anaknya tidak bisa langsung menghabiskan uang Rp200.000 dalam 1 hari, karena memang ada sistem pembatasan limit harian. Jadi misalkan dibatasi 20.000, dari saldo 200 tadi si anak hari ini hanya bisa jajan maksimal 20.000 saja. Nah, selain dengan jajan di kantin, di kartu ini juga bisa digunakan untuk absensi, yang mana sudah ada beberapa yang trial ya, yang sudah berjalan. Jadi si kartu ini ditapkan di mesin absensi yang ada di lingkungan SMP Global, kemudian di saat yang bersamaan menu kehadiran di aplikasi SMP Global Insani itu sudah ada informasi absen anaknya, apakah dia datang tepat waktu ataupun datang terlambat gitu. Nah, pulangnya juga sama, apakah dia pulang tepat waktu atau pulang awal ataupun dia pulang lembur. Pulang lembur itu karena memang mungkin dia mengikuti ekstrakurikuler atau mata pelajaran tambahan. Nah, itu bisa diinformasikan ya, di situ terhubung dengan mobil aplikasi orang tua. Ya, memang itu tadi, di aplikasi ini terhubung dengan aplikasi SMP Global Insani School yang di-download oleh orang tua, yang mana saldonya terdapat dari mobil aplikasinya. Kemudian orang tua akan dapat notifikasi, ya tadi saya sampaikan, kalau anaknya absen, orang tuanya langsung tahu di menu kehadiran. Anaknya jajan, orang tuanya langsung tahu di menu mutasi, ataupun orang tua habis bayar tagihan, semua mutinya ada di situ gitu, dalam 3 bulan terakhir ataupun di atas 3 bulan. Kemudian orang tua juga bisa membatasi limit jajan anaknya. Nah, misalkan dari masing-masing orang tua, oh anak saya hari ini jajan memang saya kasih maksimal 20.000. Ada beda orang tua lagi, anak saya jajan maksimal hanya 15.000. Jadi masing-masing orang tua bisa membatasi limit atau batas jajan anaknya secara harian. Kemudian saya lanjutkan. Nah, ini gambaran berkenaan dengan tagihannya, Bu. Nanti dari admin sekolah itu sudah kita kelola ya, kita beri pegangan yaitu website. Dia mengelola website. Nah, untuk apa? Ya membuat tagihan-tagihan. Ketika tagihan dibuat dari website oleh admin sekolah, di saat yang bersamaan dengan real time ya, orang tua sudah download aplikasi, sudah login. Nah, di menu tagihan itu sudah muncul sekaligus tagihan apa saja yang menjadi kewajiban orang tua murid. Nah, kemudian orang tua murid top up saldo ya, mentransferkan sejumlah uang ke rekening tujuan yang ada di menu isi ulang, itu nanti namanya top up, baik dari ATM maupun dari M-Banking. Nah, kemudian setelah top up, dia bayar tagihan nih. Nah, karena ini sistem, ada rekonsiliasi by system, otomatis di waktu yang bersamaan ketika orang tua klik bayar tagihan, dari admin sekolah sudah tahu, tanpa harus Bapak Ibu repot-repot ngasih tahu, "Saya udah bayar yang ini ya, yang ini ya, ini ya, Bu," gitu. Nah, nanti tentu di admin sekolahnya udah tahu dari website tersebut gitu. Jadi dia bisa mengelola mana yang sudah lunas, mana yang sudah belum bayar gitu melalui website. Kemudian saya lanjutkan. Nah, gambaran mobil aplikasinya seperti ini Bapak Ibu.
ada menu isi ulang, tagihan, mutasi, dan lain sebagainya. Menu isi nanti Bapak Ibu orang tua murid bisa melihat nomor rekening tujuannya, nomor VA. Nah, di situ digunakan untuk apa? Bapak Ibu menggunakan informasi itu untuk melakukan yang namanya top up atau isi ulang tadi, gitu. Mentransferkan kegiatannya adalah mentransferkan sejumlah uang dari banking ataupun dari ATM ditujukan ke nomor VA masing-masing Bapak Ibu. Nah, apakah ada tutorialnya, Mas? Ada. Di menu isi ulang itu ada tutorialnya. Kalau Ibu pengguna MBSI ada. Kalau Ibu kebetulan nggak mempunyai M-Banking BSI, di situ juga ada tutorialnya. Nah, kemudian ketika sudah masuk, itu contohnya sudah ada saldo 1.200.000, nanti masuk di menu tagihan. Nah, Bapak Ibu mau bayar tagihan yang mana dulu gitu. Asalkan saldonya mencukupi untuk bayar tagihan. Nah, setelah itu Bapak Ibu akan mengetahui mutasi-mutasinya. Ketika top up berapa, kemudian terpotong berapa untuk bayar tagihan, kemudian terpotong lagi karena anaknya jajan, itu ada di menu mutasi saldo. Di situ bisa dilihat dalam 3 bulan terakhir ataupun di atasnya 3 bulan. Jadi Bapak Ibu itu bisa tahu mutasi-mutasi 4 bulan, 5 bulan yang lalu ketika sudah berjalan. Kemudian ada menu kehadiran itu Bapak Ibu itu nanti akan mengetahui absensi anaknya, baik ketika datang ataupun pas pulang. Di situ juga ada menu donasi. Nah, menu donasi ini adalah misalkan dari SMP Global Insani School sedang bangun masjid nih contohnya ya. Nah, SMP Global ini butuh donasi atau infak dari orang tua. Itu nanti akan ada informasinya di menu donasi itu. Nah, Bapak Ibu bisa membayarkan secara sukarela di menu donasinya. Kemudian ada juga transaksi untuk mengelola apa? Mengelola global dari uang masuknya berapa dalam 1 bulan, kemudian uang pengeluarannya berapa dalam 1 bulan, itu bisa dilihat di menu transaksi. Ada menu bantuan atau CS. Misalkan Bapak Ibu ada kendala mengenai beberapa hal yang menggunakan aplikasi ini, bisa mempertanyakan kepada tim CS kami. Nanti ketika bertanya di situ akan diseret otomatis ke WhatsApp. Nah, itu nanti silahkan bercakap atau chatting dengan tim customer service kami. Kalau akun itu nanti Bapak Ibu akan mengetahui, misalkan suatu saat lupa ya, NIS anaknya. Nah, di situ akan tertera nama anaknya dan NIS anaknya, gitu. Kalau suatu saat lupa NIS-nya. Nah, kalau yang kartu digital Bapak Ibu, kartu digital ini digunakan untuk mengatur tadi limit batas harian jajan anaknya. Nah, Ibu punya uang 1.200.000 di aplikasi, tapi si anak dalam 1 hari tidak bisa menghabiskan uang 1.200.000 itu. Karena apa? Bapak Ibu akan membatasi limit jajan anaknya, gitu. Nah, yang paling bawah itu nanti akan ada informasi berita yang bentuk tulisan. Kalau misalkan ya, misalkan Bu Maya ini ingin membuat sebuah informasi di aplikasi, misalkan akan ada ujian tanggal sekian gitu dalam bentuk tulisan. Nah, itu nanti bisa dibaca di situ dan gambar, tulis dan gambar saja. Nah, namun kalau misalkan Bu Maya inginnya memberikan informasi di WhatsApp grup orang tua, ya tidak apa-apa. Jadi bisa di WhatsApp grup orang tua, bisa di aplikasi gitu. Nah, kemudian di situ juga ada menu inbox dan juga menu profil. Kalau Ibu ingin mengganti email atau nomor WhatsApp atau password atau bahasa, itu bisa di profil. Nah, kemudian saya lanjutkan. Ini fitur yang terbaru mungkin bisa digunakan sekolah, bisa tidak, yang mana bisa menampilkan mata pelajaran siswa ya, maksudnya siswa sedang belajar hari ini apa, bisa diketahui oleh orang tua murid yang menggunakan aplikasi ini. Namun fitur ini kondisional, bisa digunakan oleh sekolah, bisa tidak. Nah, ini sosial media kami, bila Bapak Ibu ingin melihat beberapa sosial media kami di YouTube, Instagram maupun Facebook. Ini saya stop untuk share screen-nya. Bapak Ibu, saya akan ada satu video ya, kurang lebih memang 2 menitan. Saya share screen dulu. Video ini nanti adalah kurang lebih bagaimana menginformasikan orang tua ini login di aplikasi SMP Global Insani School. Kemudian ketika sudah login, dia isi ulang dan bayar tagihan. Nah, video kami, video aku, nah dengan nama PSP Mobile. Tapi tadi sudah saya sampaikan bahwa SMP Global Insani School dengan PSP Mobile itu hanya beda di logonya saja. Mohon izin saya screen videonya. Mudah-mudahan bisa terlihat dan bentar ya, saya persiapkan. Saya share, saya
Silakan buka aplikasi BSP Mobile. Setelah itu, login menggunakan format initial company.nis. Dashboard berupa NIS. Lalu, isi email dan nomor handphone Anda. Selanjutnya, silakan membuat password baru yang mudah diingat, lalu klik membuat password yang sudah dibuat. Kemudian login kembali dengan username dan password yang sudah dibuat. Untuk pengisian saldo, langkah-langkahnya, silakan klik isi ulang. Kemudian akan muncul 6 digit nomor VA atau virtual account untuk transaksi transfer bank. Lalu, salin nomor VA untuk melakukan transfer dapat dilakukan di semua bank, ATM, dan M-Banking. Cara membayarkan tagihan sangat mudah. Silakan pilih tagihan yang akan dibayarkan, kemudian klik bayar. Dan tagihan otomatis sudah terbayarkan. Untuk info lebih lanjut, silakan kunjungi media sosial kami. Untuk pemaparannya seperti itu, mungkin untuk kegiatan selanjutnya saya kembalikan ke MC. Silakan. Baik, Pak Dedi, terima kasih untuk sosialisasinya. Baik, Bapak Ibu, untuk berikutnya adalah sesi tanya jawab. Saya buka 3 penanya dulu. Bapak Ibu, silakan untuk memberikan reaction dengan emot tangan ya Bapak Ibu ya. Silakan yang mau bertanya. Kalau ada pertanyaan Bu Ati mungkin bisa dibacakan di kolom Bagaimana chat. Bapak? Maaf Pak. Di kolom bacaan mungkin bisa dibacakan dulu di kolom chat sambil ada Ya, yang baik bertanya. Pak. Baik, Bapak Ibu, di sini ada satu pertanyaan. Kalau saya lihat sepertinya untuk BSI ya. Di sini dari Bapak Sugeng Haryadi. Assalamualaikum BSI. Kemarin BSI sempat down sistem, dihack dan tidak dapat transaksi. Apakah data nasabahnya aman? Sekarang juga banyak kejahatan atau penipuan melalui medsos M-Banking. Bagaimana antisipasi dari BSI? Terima kasih. Mungkin perwakilan dari BSI bisa menanggapi. Baik, Bu Dini mau bantu jawab, Bu? Ya, Assalamualaikum. Tadi kepada yang nanya Sugeng ya. Pak Sugeng, memang kemarin kita sempat down sistem, tapi insya Allah sekarang udah lama sudah lama kita lancar kembali dan alhamdulillah sampai saat ini data nasabah aman, tidak
tidak ada masalah, insya Allah aman. Dan baik data nasabah maupun dana nasabah insya Allah aman saat ini di BSI. Terus bagaimana? Sebentar. Nah, memang saat ini banyak kejahatan penipuan melalui medsos. Jadi Bapak Ibu semuanya agar berhati-hati jika ada yang meminta untuk buka link ataupun apa gitu ya. Kalau misalnya terkait BSI, Bapak Ibu bisa konfirmasi dulu ke BSI terkait apapun yang muncul di handphone ya. Nah, untuk keamanan ATM dan mobile banking, Bapak Ibu bisa melakukan penggantian PIN atau password secara berkala dan tidak untuk diinfokan ke yang lain, baik kepada pasangan ataupun kepada anak. Mungkin seperti itu ya Bapak Ibu, tapi punten kalau misalnya nanti kami punya nomor WA customer service, admin customer service BSI Cibinong Pratama. Mungkin nanti kalau misalnya dari customer service yang melalui WA itu ada masuk ke Bapak Ibu bisa konfirmasi ke Mbak Rani atau ke saya apakah memang benar itu dari customer service BSI. Karena kalau memang misalnya Bapak Ibu sudah memiliki rekening di BSI Cibinong Pratama, nanti kami akan ada WA dari customer service untuk menginformasikan program-program ataupun update produk. Jadi mohon untuk kedepannya jika ada sesuatu bisa konfirmasi kepada kami. Tapi sejauh ini insya Allah aman, baik data maupun dana nasabah aman. Itu aja Bapak untuk jawabannya Pak Sugeng ya. Terima kasih. Baik Ibu Dini, terima kasih. Jadi kurang lebihnya seperti itu Pak Sugeng ya. Jadi untuk data nasabah maupun uangnya insya Allah untuk saat ini dan insya Allah kedepannya masih tetap aman ya Bu ya. Kemudian Ya, berarti betul. tadi antisipasinya Bapak Ibu untuk mencegahnya jangan membuka link apapun dari nomor yang tidak kita kenal gitu Bapak Ibu. Jika memang masih belum yakin silakan untuk menghubungi customer service dari Bank BSI gitu. Baik, untuk yang kedua di sini ada dari orang tuanya Ibnu Abbas di sini dengan Ibu Lia. Di sini terkait dengan fitur aplikasi ya Pak ya. Di sini ada Pak, fitur aplikasi saya ketika dibuka sepertinya sudah ada yang login. Jadi ketika mau coba login lagi tidak bisa, padahal belum isi kolom daftar seperti yang tadi disampaikan di video gitu Pak Dedi. Mungkin bisa menanggapi Pak Dedi, silahkan. Baik, berkenaan dengan atas nama putranya ya Bu ya, Muhammad Ibnu Abbas, sebetulnya memang belum ada yang melakukan login gitu. Mungkin di sini kendalanya adalah si orang tua murid dari Muhammad Ibnu Abbas ini memang kesulitan untuk login di aplikasi SMP Global Insani School. Terindikasi nggak bisa login karena mungkin ada yang sudah meloginkan. Padahal di sini saya track datanya itu belum ada. Nanti akan kami bantu risetkan passwordnya, Bu. Sudah saya catat atas nama putranya. Nanti saya informasikan ya, karena memang di sini komunikasi antar orang tua murid langsung ke PTTKI memang maaf tidak bisa. Nanti komunikasi orang tua murid dengan pihak sekolah. Nah, nanti akan saya bantu, saya komunikasikan dengan pihak sekolah dan kalau sudah bisa akan di-share sekolah nge-share ke orang tua murid dari Muhammad Ibnu Abbas Ibu. Nah, yang perlu saya sampaikan juga Bapak Ibu berkenaan dengan aplikasi, kalau dirasa ada susah sekali ya download aplikasi SMP Global Insani School, bisa download tapi nggak bisa login, itu misalkan kita bantu risetkan tetap nggak bisa ataupun ada kendala di loginnya, memang ada beberapa ini ya informasi yang perlu kami sampaikan bahwa untuk menggunakan aplikasi customnya ini, aplikasi PSP Mobile yang mana logonya menggunakan SMP Global Insani School. Jadi aplikasinya SMP Global Insani School ini, kalau ada orang tuanya yang kesulitan login, informasi yang dari tim IT yang disampaikan ke kami adalah mohon untuk Android-nya itu memang dari Marshmallow ya, memang di atas dari versi Oreo, kemudian dari versi 8 ke atas. Nah, kalaupun nanti tetap orang tua memang betul-betul ada kerepotan atau kesusahan menggunakan di aplikasinya SMP Global Insani School ini,
tenang saja, Bapak Ibu bisa menggunakan aplikasi PSP Mobile. Kalau dirasa memang lebih mudah menggunakan PSP Mobile-nya. Karena apa? Username dan password-nya itu sama. Hanya beda, aplikasi ini hanya beda di logonya saja. Menunya juga sama. Gitu. Pak, kalau misalkan itu di aplikasi PSP Mobile-nya tetap nggak bisa, nah, Bapak Ibu bisa membuka aplikasi ini melalui website. Jadi buka Google, kita ada link nanti di-share oleh admin ya, di-share ke WA grup orang tua, kita ada link namanya link dari PSP. Jadi seolah-olah Bapak Ibu itu sedang membuka aplikasi tapi melalui Google gitu. Kalau memang dirasa dua-duanya kesusahan. Seperti itu ya Bu Lia, yang orang tua dari Muhammad Ibnu Abbas. Setelah ini akan saya bantu untuk risetkan passwordnya. Begitu. Baik, terima kasih Pak Dedi. Mudah-mudahan terjawab ya Mama Ibnu Abbas gitu. Jadi nanti akan diriset ulang kepada Pak Dedi untuk mengenai passwordnya. Jadi tadi Pak Dedi juga menyampaikan ada 3 ya Pak ya, ada 3 cara bagaimana melakukan pembayaran gitu. Jadi kalau seandainya dari aplikasi SMP Global nggak bisa melalui BSI Mobile atau nanti wali kelas akan memberikan link PSP-nya ya Pak ya. Jadi bisa dibuka dari Google Chrome ya Pak ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Baik, selanjutnya pertanyaan di sini. Iya Bapak. Saya bantu jawab ya Bu. Boleh Pak, silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, tadi pertanyaan yang pertama dari Pak Sugeng terkait dengan keamanan. Pak Sugeng, saya juga perhatikan tentang keamanan ini, Pak. Jadi sebelum saya bekerja sama dan membuka program Sekolah Pintar, saya pastikan dulu data-data yang bisa keluar atau diterima oleh pihak BSI dan TKI gimana. Jadi Bapak dan Ibu, data yang saya serahkan kepada TKI itu hanya data anak yang tertulis di kartu mereka. Hanya anak, hanya identitas saja. Sedangkan ke BSI yang memiliki data tentang sekolah ya, maksudnya gimana? BSI tidak punya data anak-anak. Jadi yang punya data itu hanya sekolah. Jadi hanya menyerahkan data sekolah saja BSI itu. Jadi kalau misalnya keamanan, insya Allah data anak-anak mah tetap ada di sekolah yang penting-pentingnya. Sedangkan data yang memang perlu ada di kartu itu yang kami serahkan pun bukan ke TKI, bukan ke BSI, tapi ke TKI untuk membuat kartu untuk menulis di identitasnya. Beberapa data penting seperti NIK Bapak dan Ibu, nama ibu kandung, itu data-data penting itu tidak masuk ke BSI maupun ke TKI. Begitu Pak, untuk keamanan insya Allah kami jaga dari pintu sekolah pun sudah kami jaga untuk keamanannya. Yang kedua, banyak sekali Pak, kami sudah bayar ke Zamaya, tapi kok tagihan masih muncul. Nah, ini kan masih masa transisi nih Bapak Ibu ya. Kemarin tagihan-tagihan sengaja saya munculkan ke aplikasi karena sudah banyak Bapak Ibu orang tua murid yang mendownload aplikasi, tapi kok tampilannya kosong aja. Maka saya bilang sama Kak Zamaya tagihannya luncurkan saja supaya Bapak Ibu orang tua ngelihat tagihan-tagihannya. Harusnya kan ketika muncul tagihan itu di aplikasi, Bapak Ibu bayarnya di aplikasi. Nah, yang terjadi tagihannya muncul di aplikasi, Bapak Ibu bayarnya di Kak Zamaya, di Bu Endah. Jadi kami butuh waktu nih Bapak Ibu, butuh waktu untuk menginput data-data yang Bapak Ibu bayarkan ke tata usaha untuk kemudian diinput oleh Kak Zamaya dan Bu Endah. Kita kasih semangat aja buat Kak Zamaya dan Bu Endah, buat lembur ya Kak Zamaya, Bu Endah. Terima kasih melemburkan apa yang ditagihkan di aplikasi, dibayarkannya di Kak Zamaya. Nah, jadi Bapak Ibu nanti kalau misalnya tagihannya sudah masuk di aplikasi, ya Ibu bayarkannya di aplikasi. Pak, saya mau tetap ketemu sama Kak Zamaya sama Bu Endah, saya mah kangen rindu. Boleh. Jadi Bapak Ibu namanya top up ke tata usaha. Top up ke tata usaha, pembayarannya tetap aja ke sini ke aplikasi gitu. Jadi mohon izin ya Bapak Ibu ya, mohon izin minta waktu paling lamanya 2 minggu supaya Kak Zamaya bisa
menginput tagihan-tagihan yang Bapak Ibu sudah bayarkan ke tata usaha untuk bisa dimasukkan ke aplikasi, dihapus tagihannya di aplikasi. Jadi Kazamaya harus menginput itu secara manual satu persatu. Kalau satu murid aja bayar 3 tagihan dikali 300 siswa kan jadi ada 900 tagihan harus diinput Kazamaya. Begitu ya Bapak Ibu ya, mohon izin minta waktunya ya. Saya insya Allah nggak akan kirimkan tagihan baru sebelum tagihan-tagihan yang sudah Bapak Ibu bayarkan diinput oleh Kazamaya. Ini udah saya lihat udah ada banyak nih yang bertanya tentang hal tersebut, mohon dipahami. Untuk kantin, saya sedang mensupport ibu kantin untuk bisa mulai mendaftarkan handphonenya supaya bisa digunakan untuk jajan anak-anak. Nah, namanya kan ibu kantin juga udah pada senior ya Bapak Ibu ya penggunaan teknologinya, jadi mungkin agak terlambat, tetapi tetap saya support, tetap saya latih untuk bisa anak-anak melakukan jajan melalui aplikasi, melalui pembayaran melalui handphone Bapak dan ibu-ibu kantin. Untuk buka tabungan BSI secara online, nah ini mungkin Pak Deden bisa jawab nih, Pak Deden atau Bu Rani, ya bagaimana? Itu saja Bapak Ibu yang saya jawab, nanti kalau misalnya ada lagi saya bantu jawab lagi. Terima kasih Bu Ati. Sama-sama Bapak. Baik, di sini sudah ada yang raise hand ya dengan Ibu atau Bapak dari Lutfia Kirania dari kelas 94. Mungkin bisa untuk dibuka dulu audionya Bapak. Silakan untuk mengajukan pertanyaannya. Terima kasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi semuanya, salam sejahtera. Mungkin saya juga udah bukan itu lama lagi, nama Pak Wira juga saya udah kenal. Cuman Pak Wira mungkin yang kenal sama saya. Saya mau mempertanyakan ini masalah, terus terang aja mungkin mewakilin wali murid yang lain juga. Kita tuh termasuk gaptek Pak. Gaptek dari abdi kata belum tentu kita juga paham semuanya. Saya percaya nggak 100% ibu-ibu paham, bapak-bapak paham. Terkadang di sini juga kita nyekolahin anak kan biar paham juga. Apa solusinya? Istilahnya ya saya hanya mengimbaukan aja. Ada perwakilan anak sekolah, termasuk mungkin di sini boleh anak saya, boleh anak yang lain, untuk istilahnya sosialisasi dan dia akan istilahnya menerima informasi ini supaya lebih paham, mereka lebih jernih itu menerimanya, karena yang tahu masalah gadgetnya mereka lebih pintar dari kita. Jadi otomatis ada mungkin perwakilan dari anak-anak yang ikut juga berpartisipasi di sini yang tahu loginnya gimana. Jadi kita juga informasi, Kak, apa yang mau dibayar nih Kak? Ini Pak, ini Pak, ini Pak. Kita juga ada sibuk di yang lain-lain gitu. Ya kalau kita udah percaya sama anak kan oke. Kita bisa konfirmasi, oh Pak sebenarnya nih yang dibicarain sama anak saya karena dia punya ada pelatihan begini-begini nih. Ya akhirnya kita bisa tahu. Jadi ngeling gitu. Jadi ini anaknya nggak tahu, bapak ibunya juga nggak tahu. Jadi ya ngeblank semuanya. Akhirnya yang disalahin, wah gimana sih? Ya ribet ya. Ya mungkin itu aja. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung Mungkin saya Pak Wira jawab mau ya. menanggapi Pak? Ya. Terima kasih Ayah Lutfia. Saya kenal kok yang tiap pagi anterin Lutfia. Ya, Bapak dan Ibu, jadi untuk penggunaan aplikasi, Bapak Ibu yang merasa kayaknya saya udah gaptek nih, jangan Pak, Bu. Ini adalah tantangan kita. Dan keberadaan program ini, keberadaan aplikasi ini justru adalah kesempatan kita untuk belajar. Untuk belajar mengiringi anak-anak kita di dalam dunia digital sekarang ini. Mau nggak mau nih Pak, Bu, mau nggak mau kita harus terbawa oleh arus era digitalisasi ini. Di situ lihat tuh ada Bu Emis tuh Pak Bu, di layarnya Kak Zamaya, itu Bu Emis itu luar biasa. Setiap program digital yang saya luncurkan, beliau paling depan memperhatikan. Jangan mau kalah ya Bapak Ibu ya sama Bu Emis. Untuk memudahkan pembelajaran, Bapak dan Ibu nanti dalam proses ke depannya, silakan Bapak dan Ibu top up saja dulu di Kak Maya biasa.
Top up itu bisa dilaksanakan oleh anak-anak, oleh Bapak Ibu sekalian, nggak apa-apa. Nanti di sana ada guru-guru, entah Kazamayanya sedang senggang, entah guru piket sedang senggang, entah Bapak Ibu wali kelas sedang senggang. Bapak Ibu duduk dulu sebentar di ruang guru atau di halte tempat menunggu, belajar bagaimana cara melakukan pembayarannya. Yang penting di aplikasinya sudah terisi saldonya. Sekali dua kali insya Allah Bapak Ibu bakalan pinter. Apalagi kalau Bapak Ibu yang udah biasa belanja di Shopee, belanja di GoPay, gampang banget. Insya Allah bisa dilakukan. Begitu ya Pak Dedi ya? Mirip-mirip gitu ya, betul. ya. Mirip-mirip untuk belanja ya Pak Dedi ya. Begitu Pak. Jadi Betul. kita optimis saja bahwa kita adalah orang-orang pembelajar. Dan aplikasi ini disediakan, difasilitasi untuk kita bisa berkembang, untuk kita bisa mengikuti teknologi. Begitu Pak, insya Allah Pak kita belajar sama-sama ya Pak. Baik, terima kasih Pak Wira untuk tanggapannya. Sebelum ke BSI, di sini ada pertanyaan lagi nih Pak terkait memastikan. Jadi password yang dipakai itu sebenarnya NISN atau NIS. Karena kemarin itu banyak yang memasukkan NIS, tapi ternyata nggak bisa gitu. Jadi mohon dipastikan kembali yang digunakan itu adalah NISN atau NIS siswa. Terima kasih. Ya Bapak Ibu, saya pastikan lagi ya Bapak Ibu ya, yang dimasukkan NISN ya Bapak Ibu. Betul, Karena betul. itu nomornya lebih unik, lebih banyak, walaupun susah dihafal, tetapi itu datanya ada. Di kartu pelajar ada, di rapot ada, di ijazah ada gitu ya. Jadi Bapak Ibu kemungkinannya kecil untuk bisa diketahui oleh orang lain, bahkan teman sekelasnya. Jadi Bapak Ibu bisa ngelihat NISN-nya di kartu anak-anak, di ijazahnya atau di rapotnya. Kalau misalnya lupa ya bisa dilihat di kartunya gitu. NISN ya Bapak Ibu ya, bukan NIS. Kalau NIS ada kemungkinan sama. Ada kemungkinan sama antara sekolah satu dengan sekolah yang lain, ada kemungkinan sama. Tapi kalau NISN itu dipakai anak-anak Bapak Ibu dari SD sampai nanti mereka ke perguruan tinggi, NISN-nya sama. Gitu Bapak Ibu. Jadi pakainya NISN. Kemarin waktu didaftarkan Baik Pak Wira, terima kasih. Untuk selanjutnya Iya Bapak gimana Pak? Ya kemarin waktu ditawarkan oleh Mas Dedi, ini passwordnya pakai NIS atau NISN. Saya memang memilihnya NISN. Cuman mungkin di programnya Mas Dedi, di program sosialisasinya NIS. Tapi saya pikir akan aman kalau misalnya pakai password N begitu. Ya Mas Dedi. Ya mangga Bati, lanjut. Ya, baik. Untuk selanjutnya untuk BSI, di sini ada beberapa pertanyaan terkait tentang pembukaan rekening BSI secara online. Apakah bisa atau tidak? Terus yang kedua, di sini ada juga yang bertanya terkait BSI, apakah bila kita download atau login aplikasi ini, apakah otomatis mendapatkan rekening BSI? Gitu kurang lebihnya. Mungkin dua itu saja dulu Ibu, bagaimana caranya membuka rekening secara online, terus kemudian apakah setelah login aplikasi ini sudah otomatis mendapatkan rekening BSI. Silakan mungkin perwakilan dari BSI bisa menanggapi. Terima kasih. Ya, mohon izin menjawab. Untuk Bapak Ibu yang lain mau minta tolong untuk di-mute ya. Langsung hubungan sering. Kak Zamaya minta tolong untuk di-mute semuanya. Zamaya, terima kasih. Silakan Ibu. Ya, mohon izin menjawab. Mohon maaf saya untuk saat ini off cam karena kebetulan tidak stabil internetnya, jadi hanya mengaktifkan untuk di voice-nya saja. Mohon izin menjawab pertanyaan dari chat Bapak Ibu orang tua murid terkait dengan pembukaan rekening BSI. Alhamdulillah saat ini pembukaan rekening BSI sudah bisa dilakukan secara online dengan cara mendownload aplikasi BSI Mobile via Play Store ataupun App Store. Nanti untuk langkah-langkahnya juga sangat mudah, di sana hanya cukup mengisikan data-data dan mempersiapkan KTP ataupun NPWP. Jika tidak ada NPWP juga tidak bermasalah. Namun jika nanti dari Bapak dan Ibu mengalami kesulitan dalam melakukan pembukaan rekening via BSI Mobile, saya sudah cantumkan nomor handphone saya di chat
di chat Zoom. Jadi Bapak Ibu silahkan menghubungi saya langsung, yaitu marketing dari Bank Syariah Indonesia Cibinong, untuk dapat saya bantu pembukaan rekening BSI. Dan alhamdulillah saya juga sudah menyertakan daftar hadir sosialisasi hari ini, di mana di daftar hadir tersebut sudah ada keminatan atau berkenan dibukakan rekening BSI atau tidak. Jika nanti Bapak Ibu berminat untuk dibukakan rekening BSI, maka akan kami hubungi lebih lanjut seperti itu. Dan untuk terkait dengan aplikasi PSP Mobile, memang ini perangkat yang berbeda dengan BSI. Jadi jika Bapak dan Ibu sudah melakukan download aplikasi PSI Mobile, maka memang belum satu paket nih dengan aplikasi BSI Mobile-nya seperti itu. Jadi untuk BSI Mobile atau rekening BSI-nya, maka itu terpisah. Jika Ibu berkenan dibukakan rekening, maka nanti bisa kami bantu. Mungkin itu Ibu terkait dengan jawabannya, apakah ada yang ingin ditanyakan kembali? Baik, Bu Rani, nanti paling kita sambil tunggu berjalan aja ya, Bu Rani ya. Baik, terima kasih banyak. Iya, terima kasih, Untuk Bu Bapak dan Rani, Ibu atas yang mungkin waktunya. sudah join bisa untuk melakukan isi daftar hadirnya ya Bapak Ibu. Mohon izin, terima kasih banyak. Iya, baik, terima kasih Bu Rani. Baik, di sini ada lagi pertanyaan Pak yang terkait sama kartu sepertinya. Di sini ada yang efektif sepenuhnya mulai kapan ya Pak? Oh, ini untuk Pak Wira, mohon maaf. Untuk kapan ya Pak? Karena untuk absen masih bolong-bolong. Kalau untuk tagihan tadi sudah ditanggapi oleh Pak Wira. Terus kemudian bila program ini sudah aktif berjalan, apakah sistem pembayaran seperti sebelumnya, yaitu transfer ke rekening sekolah, masih bisa digunakan atau tidak, Pak Wira? Terus, apakah saldo yang ada, selain bisa untuk digunakan pembayaran tagihan dan jajan, sisa saldonya bisa ditarik tunai atau tidak? Gitu. Paling 3 itu aja, Bapak. Baik. Saya menangkap yang kedua dan ketiga saja, Bu. Yang pertama apa tadi, Bu? Oke, baik. Untuk yang pertama, di sini aplikasi ini efektif sepenuhnya mulai kapan gitu. Sebenarnya sama sih Pak, karena untuk absen masih bolong-bolong nih, yang mungkin Bapak Ibu sudah menggunakan aplikasinya, begitu melihat absen anaknya kok masih bolong-bolong gitu. Iya, iya. Iya. Makasih Bapak Ibu. Jadi aplikasi ini sudah mulai aktif bahkan sejak kartu itu diberikan kepada anak-anak. Dalam prosesnya ada yang lupa, ada yang nggak bawa, ada yang tidak atau gagal terdata. Itu adalah kendala yang kita temukan Bapak dan Ibu. Jadi setelah anak memiliki kartu, ya silakan mereka mengaktifkan, melakukan absensi dengan menggunakan kartu. Alhamdulillah ada anak-anak yang sudah mulai termotivasi datang lebih pagi karena catatan di mesin ketika mereka absen lebih dari jam 7 maka tertulis gagal. Kalau kurang dari jam 7, jam 6.30 sampai jam 7 memang bisa diterima tetapi datanya terlambat. Tapi kalau mereka mau tertulis datang tepat waktu, maka mereka harus datang sebelum jam 6.30. Nah, anak-anak itu sudah saya beritahukan tentang hal itu. Jadi ada beberapa anak termotivasi akhirnya datang sebelum jam 6.30 sudah ada di sekolah. Dan itu terlihat Pak Bu. Sebelum 6.30 tuh anak-anak sudah ramai. Ada yang 6.45 datang, ya udah tinggal sedikitnya. Jam 7 itu anak sudah ada semua di dalam sekolah. Alhamdulillah ini sudah berjalan efektif untuk absensi. Ada anak-anak yang lupa, ada anak-anak yang gagal, tapi nggak apa-apa. Itu tetap kita bisa data secara manual. Kita absen secara manual karena guru piket juga tetap standby. Yang kedua, kalau sudah ada aplikasi ini, boleh nggak Pak, Bu, transfer? Kalau Bapak Ibu transfer ke BJB, maka itu kami anggap sebagai top up. Nanti akan kami alihkan yang ditransfer itu ke aplikasi. Tetap saja nanti proses pembayaran harus dilakukan oleh Bapak dan Ibu melalui aplikasi. Bapak Ibu kagak sempat nih ke rumah, nggak sempat ke sekolah. Bapak Ibu bisa titipkan aplikasinya di handphone anak-anak. Atau mungkin nanti diinput secara manual oleh Kak Zamaya. Kemudian lebih amannya Bapak Ibu kalau memang masih belum bisa menggunakan ya top up-nya langsung ke tata usaha. Jadi kalau dulu Bapak Ibu ke tata usaha ada beberapa tagihan ditulis semua, sekarang tuh tagihan tulisnya cuma satu aja, top up begitu.
top up langsung 2 juta. Nanti begitu masuk top up 2 juta, masuk ke saldo Bapak dan Ibu, baru dialihkan pembayarannya untuk apa saja 2 juta itu gitu. Jadi tetap bisa Bapak Ibu ditransfer bisa, bayar tetap ke Bu Enda dan ke Kak Zamaya tetap masih bisa. Cuma bedanya tidak lagi tertulis sebagai bayar tagihan-tagihan, tetapi ditulis sebagai top up begitu. Ada yang kelewat nggak ya Bu Ati? Ada Pak. Yang apa bisa tarik tunai atau tidak Pak? Ya, tarik tunai. Setelah nanti Bapak dan Ibu anak-anaknya lulus, ternyata masih ada sisanya Rp2.000. Bisa Pak, Bu, tetap bisa ditarik tunai kalau misalnya lebih. Atau mungkin anak-anak mau pulang kehabisan ongkos. Ya, tapi di kartunya ada. Lapor aja sama Kak Zamaya. Kak Zamaya, saya kehabisan ongkos nih mau pulang. Tapi ininya nggak ada apa namanya uangnya. Tapi di saldo saya ada nih Kak Zamaya 10.000. Nah, bisa sama Kak Zamaya ditarik tunai nanti begitu. Itu ya Bu ya. Udah cukup ya? Ya, 3 ya. baik Pak. Baik Pak, terima kasih Pak. Kemudian di sini untuk Pak Dedi, pertanyaan untuk Ya. Pak Dedi. Saya mempunyai 2 anak yang sekolah di SMP Global. Terus apakah bisa satu aplikasi untuk 2 nama? Gitu Pak, silakan. Ya, bisa Ibu. Jadi untuk akunnya sama Bu Maya ataupun tim akan digabungkan. Jadi misalkan Bapak Ibu mempunyai 2 anak ya, si A dan si B. Misalkan digabungkan si B-nya ke si A. Jadi orang tua cukup fokus ke salah satu username dan passwordnya si A tadi, dan top up atau isi ulang ke rekening tujuan si A, otomatis bisa digunakan untuk membayar 2 tagihan anaknya dan bisa digunakan untuk memberikan uang saku langsung ke kedua anaknya. Jadi untuk yang username-nya si B dan nomor rekening VE-nya si B itu diabaikan saja. Begitu Ibu. Oke, berarti bisa ya Pak ya? Kan Bisa. kita kebetulan kan ada 2 yang kembar, terus ada beberapa memang yang adiknya di kelas 1, kakaknya di kelas 9 atau kakaknya di kelas 2 gitu. Berarti bisa ya Bapak Ibu ya di sini Bisa. untuk 2 anak untuk 1 aplikasi. Kemudian di sini ada lagi nih Pak, Ibu dari Dani Suara berkaitan dengan aplikasi untuk lupa password Pak. Untuk kirim kode Baik. OTP-nya kenapa belum bisa lewat via WhatsApp ataupun email, katanya seperti itu Pak. Baik. Kalaupun itu masih ada kendala tidak mendapatkan kode OTP di WhatsApp ataupun email, Bapak Ibu bisa menghubungi admin sekolah tadi Bu Maya bahwa menyampaikan saya meriset password secara mandiri, namun saya kebetulan belum mendapatkan kode OTP-nya. Nah, itu nanti dibantu oleh Bu Maya dirisetkan passwordnya melalui website. Itu untuk solusi apabila memang belum menerima kode OTP-nya. Baik Pak, Pak Dedi maaf ada yang terlewat nih. Apakah aplikasi Baik. ini bisa diinstal di beberapa HP Android atau hanya satu akun 1 HP saja? Bisa diinstal di beberapa HP Android. Misalkan saat ini ada 3 HP yang ada di depannya Bapak Ibu gitu. Nah, kemudian Ibu punya 1 anak dengan username dan password. Misalkan username-nya ABC, password-nya 123. Nah, di ketiga HP-nya diinputkan username tadi ABC, password 123 itu bisa dengan ketiga HP. Jadi bisa jawabannya. Baik, terima kasih Pak Dedi. Baik. Kemudian sebentar, kalau seandainya memang ada pertanyaan yang memang sudah tadi terjawab, mungkin nanti bisa rekamannya di-share nggak ya Pak Wira? Mohon maaf Pak. Pak Wira? Ya, halo, apanya Bu? Ini kan ada beberapa pertanyaan, kalau saya lihat hampir mirip ya Pak ya, hampir mirip atau hampir sama gitu dengan pertanyaan yang awal. Iya. Ini nanti untuk orang tua murid, apakah dapat apa namanya seperti video yang tadi Pak Dedi tayangkan itu mungkin yang akan di-share atau tidak, atau rekaman dari Zoom ini akan Rekaman di-share Zoom atau ini. tidak Pak? Iya, rekaman ini Zoom ini juga nanti akan di-share. Saya upload dulu ke YouTube, nanti di-share linknya di YouTube. Kemudian link video yang tadi di-share Pak Dedi, kayaknya pernah Pak Dedi share ke saya ya Pak Dedi ya?
Nanti Betul, saya ataupun di share. WA grup. Baik, Ya, atau Pak Dodi boleh share ulang ke saya Pak Dedi ya. Nanti saya share baik, ulang Pak. ke orang tua siswa. Pokoknya Bapak Ibu, apapun informasi nggak akan kelewat, nggak dikasih tahu gitu ya. Pasti akan diinformasikan baik lewat wali kelas maupun lewat saya langsung. Jangan khawatir. Oke, baik Pak. Kemudian Bapak, mohon maaf di sini ada yang bertanya juga. Oh, cara akun masuk ke akun Google akun SMP Global. Tadi sudah ya Bu, nanti mungkin akan di-share kembali untuk videonya. Kemudian untuk notulen hari ini nanti bisa di-share atau tidak ya Pak ya? Notulennya dalam bentuk video ya Bu. Oh ya, baik Bapak. Sebentar, atau mungkin masih ada Bapak Ibu yang mau bertanya langsung. Ini kalau saya ngeliat ada 25 pesan yang belum saya baca nih. Cuman ada beberapa yang memang terkait hampir sama pertanyaannya. Kemudian apakah orang tua murid diwajibkan membuka rekening BSI gitu? Tidak ya Pak ya, tadi sudah dijawab, penggunaan kartu pintar tidak harus membuka rekening BSI. Tapi kalau seandainya memang sudah memang berminat, tadi Bu Reni sudah menyampaikan, bahkan di daftar hadir juga di situ sudah ada juga perihal berminat atau tidakkah untuk membuka rekening BSI. Maksudnya ini menghindari membayar biaya admin transfer antar bank, kan sebaiknya punya rekening BSI begitu Bu. Tetapi kalau misalnya nggak nyaman, aduh saya udah bank udah 3 gitu ya, nggak usah lah pakai BSI, ya nggak apa-apa. Tapi nanti resikonya setiap kali mau top up jadi ada tambahan biaya transfer antar bank. Baik Begitu Pak. Ibu. Baik. Saya berterima kasih kepada Bu Rani ya yang menjawab beberapa pertanyaan terkait di pesan. Di sini sudah ada beberapa yang memang dijawab kepada Bu Rani. Terima kasih Bu Rani untuk tanggapan cepatnya, untuk respon cepatnya. Untuk hari ini apa masih ada lagi Bapak atau masih kita tanya jawab Ya, terlebih dahulu? dari Patian Ibu tadi Oh ayahnya iya atau nih, ibunya? ada nih. Benar. Pak, maaf mau bertanya, untuk mesin absensi anak ada berapa? Jika ada antrian panjang karena anak datang bersamaan atau terjadi error mesin, apa anak tetap dianggap terlambat? Silakan Pak Wira. Ya. Terima kasih Pak diingatkan. Alhamdulillah sekarang mesin absensi sudah ada 3 Bapak Ibu. Saya sudah atur supaya anak-anak itu absen per jenjang. Kelas 8 di sini, kelas 9 di sini, kelas 7 di sini begitu ya. Sudah saya sebar ke 3 titik. Kalau untuk datang, alhamdulillah nggak bersamaan Bu, Pak. Anak-anak paling bersamaan tuh ke 3 sampai 5 orang bersamaannya. Tapi memang kalau pulang itu bersama-sama. Tapi alhamdulillah pulang juga kan anak-anak nggak langsung rame begitu ya, mereka paham, oh ya udah itu anak kelas 81 dulu, 82 dulu gitu. Alhamdulillah mereka sudah bisa melakukan budaya antri. Namun ke depannya jika memang 3 mesin ini tidak bisa mengcover ke seluruh anak, insya Allah akan kami tambahkan. Sementara ini mungkin baru 3 dulu. Kebetulan yang kelas 7 kan belum terdata ya Bapak Ibu ya, kelas 7 itu belum memiliki kartu, jadi masih aman. 3 mesin itu hanya untuk kelas 8 dan 9, belum ada antrian. Insya Allah nanti mungkin ditambah kalau memang kelas 7 sudah didaftarkan. Baik Pak. Kemudian Pak, bagi yang kelas 8 baru, ini sih sepertinya yang kelas 8 baru ya Pak ya, masih ada yang belum memiliki kartu. Ya. Gitu Pak. Kelas 8 baru nanti dibuatkan kartunya barengan dengan kelas 7 yang baru masuk ya Bapak Ibu. Gitu. Untuk absensinya berarti masih manual kepada wali kelas ya Pak ya? Iya, absensinya masih manual kalau yang kelas 7 dan yang kelas 8 baru. Baik Pak. Sambil Kemudian Pak, ini satu lagi untuk sholat, apakah absensi juga? Iya, untuk absensi sholat kemarin kami coba supaya ada absensi sholat. Ternyata jadwalnya bentrok. Nanti kami akan coba pikirkan lagi Bapak Ibu bagaimana teknisnya untuk absensi sholat. Karena kemarin ketika kami bikin absensi sholat, bentrok tuh jadwal sholat duha dengan jadwal masuk bentrok. Jadi mesinnya bingung bacanya. Kemudian untuk sholat zuhur,
bisa, tetapi kok kayaknya repot gitu ya tengah-tengah. Nanti untuk absen sholat kami akan pikirkan teknis baru Bapak dan Ibu untuk bisa kita awasi kembali anak-anak kesiapan kesigapannya melaksanakan sholat. Jadi untuk sekarang absensi sholat masih kembali manual lagi memastikan anak-anak memang sudah ada di masjid semua. Satu lagi Bapak, di sini ada pertanyaan dari Ibu Lia. Perlu dibuat jam toleransi Pak untuk masuk atau tidak? Karena jam 6.30 sudah dianggap terlambat. Iya, Bapak dan Ibu, jadi 6.30 itu sendiri adalah toleransi. Kalau misalnya kita terus mentoleransi lagi ke 6.45, ke 7, penanaman disiplinnya jadi ada toleransi terus. Yang penting kan begini Bapak Ibu, kita punya titik absen. Anaknya nggak akan dibawa, nggak akan disuruh pulang kalau misalnya absennya terlambat. Anak absen 6.45 tetap boleh masuk, tetapi kan kemudian tingkat kerajinannya saja yang lebih rendah daripada teman-teman yang lebih duluan datang. Anak yang jam 7 walaupun mesinnya gagal kan nggak disuruh pulang, tetap boleh masuk supaya anak-anak termotivasi juga besok jangan sampai terlambat nih, ntar saya gagal lagi absennya. Apakah itu berpengaruh terhadap rapot? Nggak berpengaruh Bapak dan Ibu. Jadi ini memang upaya kami untuk meningkatkan kedisiplinan anak-anak. Bapak dan Ibu jangan sampaikan ke anak-anak, nggak apa-apa nak, kamu terlambat juga, ntar juga boleh masuk sama Pak Wira, jangan begitu. Ini upaya kami untuk mendisiplinkan anak-anak. Kalau misalnya anak terlambat, anak gagal absen, nggak akan mempengaruhi nilainya, nggak akan mempengaruhi rapotnya. Yang penting adalah pengembangan karakternya supaya lebih disiplin lagi dari hari ke hari. Nggak apa-apa ya Bapak Ibu ya. Pokoknya 6.30 itu emang udah sesuai jadwal. Kalau Bapak Ibu perhatikan jadwal pelajaran, memang kan 6.30 kita mulai. Sholat duha itu 6.30 begitu. Itu ya Bu ya, Pak ya. Baik Bapak Wira, terima kasih untuk tanggapannya. Untuk selanjutnya mungkin nanti pertanyaan bisa sambil berjalan seiringnya waktu ya Pak Wira ya. Karena Bisa di sini juga waktu juga sudah menunjukkan pukul 10.47 gitu. Iya. Bagaimana Pak Wira? Ya, mungkin Atau masih dicukupkan ada dulu. yang mau? Oh, Baik. pertanyaan-pertanyaan yang lanjutnya bisa dititipkan ke wali kelas, nanti wali kelas meneruskan ke saya. Baik. Baik, Bapak Ibu, kita sudah berada di penghujung acara sosialisasi hari ini. Terkait beberapa pertanyaan yang memang belum bisa dijawab hari ini, nanti bisa dititipkan kepada wali kelas. Nanti insya Allah akan kami jawab satu persatu, baik dari pihak BSI maupun dari pihak TKI-nya dan pihak sekolah ya Pak Wira ya. Baik Bapak Ibu, dengan berakhirnya acara sosialisasi ini, insya Allah semua berjalan dengan lancar dengan dukungan Bapak Ibu semua. Sukses untuk kita semua. Terima kasih telah menyimak sosialisasi ini. Kita tutup sosialisasi ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah, ada pengucapan yang memang kurang pas, karena yang salah datangnya dari saya dan yang benar hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya Wiharyati, guru bimbingan konseling dan wali kelas 94, undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Terima kasih Pak Sama-sama. Wira. Terima kasih Bu Ati, Pak Wira dan Sama-sama semuanya. ya Ibu. Terima kasih Bu. Terima kasih ya Bapak Ibu. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih Pak. Terima kasih semuanya. Sama-sama terima kasih Bapak Ibu. Assalamualaikum.